Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan moral yang merupakan tugas mata kuliah perkembangan dan karakteristik peserta belajar dosen pengampu Ibu Novi Trilisyana MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Apriliana Dewi dengan NIM 20105241012, dan ada Andreas Novianto dengan NIM 20105241013. Saya sendiri Rizka Yunita Wulandari dengan NIM 20105241020, dan Damolia Tri Rahmawati NIM 20105244007. Dan yang terakhir ada Abdel Devanya Hirnawan dengan NIM 20105244038. Kemudian, materi yang akan kami bahas mengenai perkembangan moral, yaitu yang pertama ada definisi perkembangan moral, yang kedua tahapan perkembangan moral, yang ketiga karakteristik perkembangan moral, yang keempat faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, yang kelima implikasi perkembangan moral dalam pembelajaran, dan yang terakhir dampak negatif pengabaian perkembangan moral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Definisi perkembangan moral. Kata moral berasal dari kata Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep-konsep moral. Perkembangan moral atau moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, atau perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Menurut Piaget dan Kohlberg, perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan. Kohlberg dalam Sandtorch pada tahun 2002 menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Dan dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya, dan begitu juga sebaliknya jika si anak sejak kecil hanya menerima moral yang negatif, maka si anak akan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Lalu ada tahapan perkembangan moral. Menurut Jean Piaget, tahapan perkembangan moral dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam perkembangan moral anak, di mana perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Mereka sama sekali mengabaikan tujuan tindakannya tersebut. Mereka juga menganggap orang tua dan semua orang dewasa yang berwenang sebagai maha kuasa dan mengikuti peraturan yang diberikan pada mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya. Yang kedua, tahap moralitas otonomi atau moralitas kerjasama atau hubungan timbal balik. Tahapan ini merupakan tahapan kedua dalam perkembangan moral anak, di mana anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasarinya. Gagasan yang kaku dan tidak luas tentang benar salah perilaku mulai dimodifikasi. Anak mulai menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasarinya. Terima kasih. Saya Apriliana Dewi dengan NIM 20105241012 akan mempresentasikan tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Beliau menyatakan bahwa tahap perkembangan moral dibagi menjadi 3 tingkatan, yang masing-masing tingkatan akan terbagi lagi menjadi 2 tahapan. Di antaranya adalah yang pertama tingkat prakonvensional. Tingkat ini merupakan tingkat pertama dalam perkembangan moral pada anak, di mana tingkah laku anak tunduk pada peraturan dan anak sering berperilaku baik. Pada tingkatan ini terbagi menjadi 2 tahap.
Yang pertama, tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, di mana akibat-akibat fisik dari suatu perbuatan menjadi penentu baik atau buruknya, tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Anak melakukannya untuk menghindari adanya hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Kemudian tahap kedua yaitu tahap relativis instrumental, di mana perbuatan yang benar adalah perbuatan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Terdapat unsur-unsur kewajaran, timbal balik, dan persamaan pembagian. Akan tetapi, semuanya itu selalu ditafsirkan secara pragmatis, timbal balik, dan bukan soal kesetiaan, rasa terima kasih, ataupun keadilan. Tingkat selanjutnya atau tingkat kedua yaitu tingkat konvensional, menyatakan bahwa anak menyadari bahwa mereka merupakan seorang individu yang berada di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsanya, sehingga individu akan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat dan mengidentifikasikan dirinya terhadap kelompok sosialnya. Terdapat dua tahapan, yaitu tahap orientasi kesepakatan antara pribadi atau tahap orientasi anak manis, di mana perilaku dianggap baik jika perilaku menyenangkan dan membantu orang lain serta yang disetujui oleh anak. Sesuatu dikatakan benar jika memenuhi harapan masyarakat dan dikatakan buruk jika melanggar aturan sosial. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap orientasi hukum dan ketertiban, di mana perbuatan dianggap baik jika menjalankan tugas, memperhatikan rasa hormat terhadap otoritas, dan pemeliharaan tata aturan sosial tertentu demi tata aturan itu sendiri. Alasan mematuhi peraturan bukan merupakan ketakutan terhadap hukuman atau kebutuhan individu, melainkan kepercayaan bahwa hukum dan aturan harus dipatuhi untuk mempertahankan tatanan dan fungsi sosial. Yang selanjutnya yaitu tingkat pasca konvensional, menyatakan bahwa dorongan utama menuju ke prinsip-prinsip moral otonom, mandiri, yang memiliki validitas dan penerapan, terlepas dari otoritas kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi yang memegangnya, dan terlepas pula dari identifikasi individu sendiri dengan kelompok tersebut. Terdapat dua tahapan, yaitu tahap orientasi kontrak sosial legalistis, di mana perbuatan yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak dan ukuran individual umum yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Terdapat suatu kesadaran yang jelas mengenai relativisme, nilai-nilai dan pendapat-pendapat pribadi serta suatu tekanan pada prosedur yang sesuai untuk mencapai kesepakatan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap orientasi prinsip etika universal, di mana hak diputuskan berdasarkan suara batin, sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri dan yang mengacu pada komprehensivitas logis, universalitas, konsisten logis. Prinsip-prinsip ini dipandang lebih baik, lebih luas, dan lebih abstrak, dan bisa pula mencakup prinsip-prinsip umum tentang keadilan, resiprositas, persamaan hak-hak manusia, dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai individu. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan moral. Adapun karakteristik perkembangan moral diungkapkan oleh Kohlberg. Yang pertama yaitu tingkat prakonvensional yang terjadi pada anak yang berusia 0-9 tahun. Pada tingkat ini terdapat dua tahap, yaitu tahap orientasi hukuman dan kepatuhan yang memiliki karakteristik melekat pada aturan, dan tahap relativis instrumental yang memiliki karakteristik kepentingan nyata individu menghargai kepentingan orang lain. Kemudian pada tingkat kedua yaitu tingkat konvensional, di mana terjadi pada anak yang berusia 9-15 tahun. Pada tingkat ini juga terdapat dua tahap, yaitu tahap orientasi kesepakatan antara pribadi yang memiliki karakteristik mengharapkan hidup yang terlihat baik oleh orang lain dan kemudian telah menganggap dirinya baik. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap orientasi hukum dan ketertiban yang memiliki karakteristik
memenuhi tugas sosial untuk menjaga sistem sosial yang berlangsung. Kemudian pada tingkat ketiga, yaitu tingkat pasca konvensional, di mana terjadi pada anak yang berusia di atas 15 tahun. Pada tingkat ini juga terdapat dua tahapan. Tahap kelima yaitu tahap orientasi kontrak sosial legalistis yang memiliki karakteristik relatif menjunjung tinggi aturan dalam memihak kepentingan dan kesejahteraan untuk semua. Kemudian pada tahap keenam atau tahap terakhir, yaitu tahap orientasi prinsip etika universal yang memiliki karakteristik prinsip etis yang dipilih sendiri, bahkan ketika ia bertentangan dengan hukum. Baik, kita akan masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Di sini ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi, tapi yang paling utama memberikan dampak bagi pertumbuhan perilaku anak adalah lingkungan sekitar mereka. Dari situ perkembangan moral secara esensi hanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang utama yang mempengaruhi, dan yang kedua adalah faktor eksternal, yakni faktor tambahan yang ikut berpengaruh dalam perubahan perilaku anak. Nah, perkembangan tersebut dapat berupa dalam keadaan-keadaan seperti keadaan situasi lingkungan yang mempengaruhi perilaku anak, lalu ada keadaan dalam konteks individu itu sendiri, bagaimana dia sehari-hari dan bagaimana dia mengembangkan dirinya, lalu yang ketiga adalah keadaan kepribadian seseorang dalam konteks sosial atau cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam bermasyarakat. Nah, perkembangan moralitas itu sendiri menurut Burns dalam Pranoto mengatakan terdapat tiga keadaan yang bisa memberikan pengaruh terhadap moralitas anak, yaitu yang pertama keadaan atau situasi, di mana keadaan yang dilalui oleh seseorang akan menempa dirinya, memberikan pengertian dan pengetahuan baginya tentang moralitas. Lalu yang kedua adalah konteks dari individunya sendiri, bawaan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, seorang anak tentunya memiliki berbagai karakter yang berkait dengan dirinya, baik itu potensi, akal, maupun hati. Jadi intinya ini adalah bagaimana anak-anak itu sendiri ketika dia lahir. Lalu yang ketiga adalah konteks sosial. Melalui konteks sosial, anak berusia dini akan belajar. Jika dikaitkan dengan lingkungan pendidikan, maka institusi keluarga menjadi yang pokok. Ini adalah bagaimana sosial dari anak itu, keadaan sosial dari anak itu akan menjadi satu faktor pengaruh yang akan mempengaruhi moralitas anak tersebut. Saya Andreas Sofianto, nomor induk mahasiswa 20105241-013 akan melanjutkan presentasi mengenai implikasi perkembangan moral dalam pembelajaran. Purwanto tahun 2006 mengemukakan bahwa moralitas tidak hanya berarti berperilaku sopan, lembut, dan berbakti kepada orang tua, tetapi lebih luas daripada itu. Selalu berbicara jujur, bertindak konsisten, bertanggung jawab, mencintai bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, berperasaan lembut, dan lain sebagainya, merupakan akhlak atau moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati anak-anak. Menurut Santrok, perkembangan moral merupakan perkembangan yang berkaitan dengan aturan tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral anak dapat berlangsung dalam beberapa cara. Salah satunya melalui pendidikan langsung. Pendidikan langsung adalah melalui penanaman pemahaman tentang perilaku benar atau salah, atau baik dan buruk oleh orang tua dan guru. Selanjutnya, pada usia sekolah dasar, anak dapat mengikuti tuntutan orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada usia akhir, anak dapat memahami alasan yang mendasari suatu bentuk tingkah laku yang berkonsep baik atau buruk. Misalnya, ia memandang nakal, berbohong, dan tidak menghormati orang tuanya sebagai hal yang buruk. Sementara itu, bersikap jujur, adil, dan menghormati orang tua adalah hal yang baik. Selain itu, berdasarkan teori Piaget menjelaskan bahwa pada usia 5 hingga 12 tahun, konsep moralitas anak telah berubah. Pengertian yang kaku tentang benar dan salah yang dipelajari dari orang tua berubah, dan
anak mulai mempertimbangkan keadaan khusus di sekitar pelanggaran moral. Misalnya, untuk anak usia 5 tahun berbohong selalu buruk. Sementara anak-anak yang lebih besar menyadari bahwa dalam beberapa situasi berbohong itu dibenarkan, karena itu berbohong tidak selalu buruk. Selain lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan juga merupakan wahana yang kondusif untuk perkembangan moral atau akhlak peserta didik. Untuk itu, sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat yang asik untuk melakukan sosialisasi kepada anak-anak dalam membangun akhlak atau moral segala aspek kepribadiannya. Pelaksanaan pendidikan moral di dalam kelas harus dikaitkan dengan kehidupan di luar kelas. Oleh karena itu, pembinaan perkembangan moral peserta didik sangat penting karena percuma mendidik anak hanya untuk menjadi orang yang berilmu, yang pintar, tetapi jiwa dan karakternya tidak berkembang dan tidak dibina. Selanjutnya ada dampak negatif dari pengabaian perkembangan moral. Dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu pengabaian terhadap pengaruh perkembangan sosial pada seseorang atau peserta didik dalam pembelajaran sangat mempengaruhi kondisi anak tersebut. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Di antaranya, yang pertama, anak akan terjerumus dalam keadaan atau hal-hal yang negatif. Yang kedua, anak akan terganggu dan kesulitan meraih prestasi. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab dan tidak mampu mengontrol diri. Yang keempat, sering mengabaikan aturan-aturan yang ada. Baik, terakhir kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini adalah moral merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan dan kehidupan manusia. Keberadaan moral akan membawa keharmonisan dalam kehidupan apabila dilaksanakan sesuai dengan moral yang berlaku. Pelaksanaan perkembangan moral harus dilaksanakan secara terus-menerus karena hasil dari perkembangan moral tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam kaitannya dengan faktor-faktor perkembangan moral, pertama, perkembangan moral pada anak usia dini merupakan serangkaian proses panjang dan didapatkan oleh anak melalui pengalaman. Kedua, proses perkembangan moral ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal atau yang ada di dalam diri individu anak dan faktor eksternal yang hadir dari luar individu anak. Perlu adanya proses pembelajaran pada anak mengenai nilai-nilai positif yang akan membentuknya menjadi anak yang secara moral dikatakan baik, sehingga perkembangan moral pada anak dapat berkembang secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.